Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Ini saya pengajarnya. Perkenalkan, nama saya Dr. Heni Pratiwi Eskom MPD MTI. Boleh dipanggil Bu Heni. Nah, yang pertama kita harus memahami dulu tentang konsep-konsep yang ada di dalam sebuah sistem pendukung keputusan. Apakah itu keputusan, kemudian cara mengambil keputusan, kemudian kegiatan support sistemnya seperti apa, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu dulu. Sekarang keputusan dalam kehidupan. Setiap tindakan yang kita lakukan di dalam proses kehidupan itu ya pasti harus ada keputusan yang diambil. Sekecil apapun itu, pokoknya keputusan yang kecil maupun keputusan yang besar ya, sampai tindakan yang strategis, kalau misalnya di sebuah perusahaan, ya itu semuanya memerlukan keputusan. Jadi proses kita mengambil keputusan itu merupakan sesuatu yang akan selalu dihadapi oleh manusia gitu. Nah, kita mengambil keputusan tentu berdasarkan pertimbangan atau atas dasar logika kita. Kemudian, kenapa keputusan itu harus diambil? Karena kita akan memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang harus dipilih. Kemudian, ada tujuan nih yang harus dicapai. Nah, keputusan sendiri merupakan hasil pemikiran. Hasil pemikiran dari beberapa alternatif yang digunakan untuk memecahkan masalah ya yang harus kita hadapi. Kemudian pengambilan keputusan tentu harus dilakukan secara sistematis. Kemudian kita mengumpulkan fakta tentu ya, fakta-fakta yang valid, memang dipastikan kebenarannya, kemudian kita bisa mengambil tindakan yang menurut perhitungan kita itu adalah tindakan yang paling tepat untuk pengambilan keputusan. Nah, kegiatan support system sendiri itu merupakan bagian dari manajemen support system. Dia terdiri dari 6 ya, ada decision support system, kemudian ada group support system, ada executive information system, ada expert system, kemudian ada artificial neural networks, dan ada hybrid support system. Jadi ada 6. Nah, kali ini yang kita bahas adalah tentang decision support system atau proses pengambilan keputusan. Nah, kadang si pembuat keputusan ini kadang dihadapkan ya pada kenyataan rumit gitu karena begitu banyaknya data dan keputusan yang harus diambil dan kadang harus cepat ya. Nah, kadang para pembuat keputusan ini harus mempertimbangkan resiko berupa manfaat. Kalau mengambil keputusan A, manfaatnya apa? Kemudian berapa kos atau biaya yang harus dikeluarkan? Dan dihadapkan juga pada suatu keharusan yang mempertimbangkan resiko. Nah, kita harus dapat memilih keputusan yang dapat membuat keputusan secara objektif, baik berdasarkan kriteria ataupun pertimbangan yang telah diberikan sebelumnya. Nah, sistem inilah yang kemudian dinamakan dengan sistem pendukung keputusan. Jadi banyak faktor juga yang mempengaruhi dari pengambilan keputusan. Misal, dari sisi teknologi. Kalau teknologi meningkat, maka kebutuhan kita untuk bisa mengambil keputusan juga jadi lebih banyak. Dengan kondisi teknologi sekarang, kita jadi lebih mudah sebenarnya mengambil keputusan. Kemudian setelah faktor teknologi ada lagi namanya faktor informasi. Informasi itu representasi data yang bermakna ya bagi penggunanya. Nah, sehingga semakin banyak informasi yang kita dapat, baik itu dari sisi internal ataupun dari sisi eksternal ataupun personal, sehingga kita bisa lebih mudah menentukan mana ini yang terbaik keputusannya untuk diambil. Kemudian faktor yang ketiga adalah kompleksitas struktural. Itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan gitu. Jadi semakin banyak atau semakin kompleks struktural di sebuah perusahaan, maka kadang kita juga banyak
pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian yang keempat, faktor yang keempat adalah kompetisi, persaingan. Jadi persaingan satu dengan lain hal. Yang awalnya kita ingin bersikap biasa-biasa saja, kemudian karena kompetitor itu punya strategi atau teknik marketing yang berbeda misalnya, maka kita juga termotivasi untuk melakukan yang lebih baik. Kemudian faktor yang berikutnya adalah pasar internasional. Nah, itu ini merupakan faktor dari pihak eksternal, bagaimana sebenarnya pasar internasional cukup mempengaruhi kehidupan dan keputusan kita saat ini. Kemudian ada juga stabilitas politik, kondisi politik saat ini di Indonesia seperti apa. Kemudian itu juga sedikit banyak mempengaruhi pengambilan keputusan ya. Misalnya daya beli seseorang kan itu kadang berpengaruh. Kemudian yang berikutnya adalah konsumerisme. Misalnya kita ingin jalan ke sebuah toko, kita ingin membeli A. Dari rumah kita memiliki plan untuk membeli A. Tetapi begitu kita masuk ke toko, ternyata ada barang yang sedang promo. Kemudian kita melihat sesuatu yang memang kita sudah cari selama ini, kemudian ada, maka prosesnya akan meningkat gitu. Kita akan menjadi lebih konsumtif. Itu namanya konsumerisme, sehingga keputusan kita juga bisa jadi berubah. Yang awalnya kita hanya ingin membeli A, kemudian ketika kita sampai di tokonya, kita membeli jauh lebih banyak gitu. Jadi konsumerismenya juga meningkat. Kemudian ada juga yang namanya intervensi pemerintah. Jadi ketika kita membuat sebuah keputusan, intervensi dari pemerintah, misalnya pelaksanaan pemberian pajak, kemudian beberapa kebijakan-kebijakan juga tentu berpengaruh dalam pengambilan keputusan kita. Jadi terutama di bidang organisasi ya, baik itu bidang produksi maupun jasa, tentu tidak lepas dari masalah-masalah manajemen pada umumnya. Baik itu struktur pasar, organisasi, produk, teknologi produksi, sumber daya manusia, itu berpengaruh ya pada kebijakan manajemen yang dijalankan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, salah satu kiat atau strategi untuk menyiasati problematika tersebut adalah kita harus mengembangkan, kemudian kita meningkatkan potensi sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. Nah, tentu penempatan itu harus diletakkan pada posisi yang tepat ya. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan manajemen organisasi itu dapat tercapai. Baik. Berikutnya, apa itu sistem? Berikutnya kita akan melihat apa itu sistem pendukung keputusan, dan berikutnya apa saja sih jenis-jenis keputusan. Nah, sistem itu pada dasarnya adalah kumpulan dari objek-objek, ya banyak hal ya, seperti people, orang, kemudian resources, kemudian konsep dan prosedur, yang ditujukan untuk melakukan fungsi tertentu atau memenuhi suatu tujuan. Nah, sistem juga merupakan kumpulan dari komponen yang berinteraksi bersama-sama secara kolektif untuk melaksanakan sebuah tujuan. Kalau keputusan tadi ya seperti di awal, cara untuk keputusan tadi sudah disampaikan ya, beberapa pertimbangan tertentu atau atas dasar logika yang dimana kita harus memilih alternatif untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian kalau kita sudah mengetahui apa itu sistem, apa itu keputusan, maka harusnya kita mengetahui apa itu decision support system. Nah, decision support system sendiri harusnya sih didukung oleh sebuah sistem informasi yang berbasis komputer untuk membantu seseorang meningkatkan kinerjanya dalam pengambilan keputusan. Nah, seorang manajer di sebuah perusahaan itu harus memecahkan masalah semi terstruktur, sehingga manajer dan komputer dapat bekerja sama sebagai tim pemecah masalah dalam memecahkan masalah yang ada di area semi terstruktur. Nah, decision support system inilah yang nantinya akan mendayagunakan sumber daya dari individu-individu dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas dari keputusan yang akan kita ambil. Nah,
Berikutnya, sistem pendukung keputusan berbasis komputer inilah yang nantinya digunakan oleh manajemen pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masalah-masalah dengan jenis semi terstruktur. Kemudian berikutnya kita mengarah ke jenis keputusan. Jenis keputusan itu apa saja sih? Jenis keputusan itu pada dasarnya ada 3 ya, ada 3. Ini dia. Jadi ada keputusan terstruktur, keputusan semi terstruktur, dan keputusan tidak terstruktur atau tak terstruktur ya. Kalau terstruktur, kata kuncinya adalah rutin. Dia rutinitas. Kalau rutin pasti berulang untuk solusi standar yang ada. Kemudian ada yang namanya semi terstruktur. Dia ditandai peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan. Kemudian adanya kebutuhan untuk membuat penelitian serta pertimbangan. Ya, pertimbangannya itu bersikap subjektif sebagai pelengkap analisis data yang formal. Kemudian untuk yang tidak terstruktur itu bukan merupakan keputusan yang berulang atau rutin. Kemudian ada intuisi ya serta pengalaman seorang pelaku organisasi yang sangat membantu. Oke, saya akan berikan contohnya apa itu terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Kalau dia terstruktur atau structure decision, misalnya itu adalah keputusan untuk memberikan kredit kepada para pelanggan lama. Jadi kredit yang lama sudah berakhir, kemudian pelanggan ini ingin memperpanjang kredit atau ingin membuat kredit baru gitu. Maka itu adalah bentuk keputusan yang terstruktur. Ini berulang dan itu rutin. Kemudian yang berikutnya adalah keputusan pembelian bahan baku untuk sebuah persediaan. Kemudian pemberian cuti. Nah, itu juga hal-hal yang rutin untuk dilakukan. Berikutnya adalah keputusan yang semi terstruktur. Nah, kalau keputusan yang semi terstruktur, dia tidak dapat secara penuh diotomatisasi ya. Dia harus ada bantuan dari keputusan yang diambil berdasarkan dari komputer atau computer based gitu ya. Contohnya adalah investasi keuangan. Saat ini kita mungkin ingin investasi keuangan di A, di B, di C, kemudian kita bisa tuh membuat aplikasi DSS-nya untuk memilih mana nih aplikasi yang baik supaya kita bisa investasi di sana. Kemudian ada proses evaluasi kredit, kemudian ada penjadwalan produksi, kemudian pemberian dana rehabilitasi sekolah, kemudian pengendalian persediaan, atau aplikasi penerimaan mahasiswa baru. Semi terstruktur itu dia tidak semua fase-fase ada ya, tapi kadang terjadi gitu. Meskipun rentang waktunya lama. Misalnya kalau kita penjadwalan produksi kan itu ada rentang waktu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, itu proses semi terstrukturnya begitu. Kemudian ada yang namanya tidak terstruktur. Tidak terstruktur ini permasalahannya cukup kompleks karena kadang tidak ada solusi. Nah, masalah yang tidak terstruktur itu bukan keputusan yang berulang dan rutin. Ya, jadi bukan keputusan yang berulang. Contohnya adalah memilih sampul depan sebuah majalah. Jadi kan itu pasti ganti-ganti. Kita selalu punya cover majalah gitu, tetapi yang menjadi model tentu beda-beda kan. Kemudian yang berikutnya adalah mengontrak manajemen tingkat senior. Kemudian memilih proyek penelitian awal. Jadi penelitian awal yang dilakukan kan kita harus pilih dulu. Itu belum pernah terjadi dan itu baru yang pertama. Jadi bukan sesuatu yang berulang atau tidak sesuatu yang rutin. Atau contoh yang lain lagi nih, keputusan untuk pengembangan teknologi baru. Ketika ada teknologi baru yang kemudian kita terapkan di sebuah perusahaan tersebut, itu kan baru ya, belum pernah terjadi. Jadi bukan sesuatu yang rutin, maka dia akan menjadi keputusan tidak terstruktur. Atau misalnya keputusan untuk bergabung, merger dengan perusahaan lain, atau perekrutan eksekutif. Perekrutan eksekutif asal dia benar-benar baru ya, eksekutif bukan dia bukan sesuatu yang berulang, artinya perekrutan eksekutif kan baru pertama kali terjadi, maka dia adalah tak terstruktur. Kemudian kata kunci kedua dari tak terstruktur ada perlu intuisi, kemudian pengalaman seorang pelaku organisasi akan sangat membantu. Jadi kalau keputusan itu kadang dalam menghasilkan sesuatu, selain kita belajar dari pengalaman sebelumnya, kita juga
melihat atau merasakan intuisi benar tidak ya keputusan ini yang akan saya ambil gitu. Nah, ini dia. Apa sebenarnya tujuan dari sebuah sistem pendukung keputusan? Yang pertama tentu membantu manajer dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Kebanyakan masalah yang kita hadapi saat ini adalah masalah yang semi terstruktur. Nah, membantu manajer karena biasanya memang di dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang mengambil keputusan itu adalah seorang manajer, ya pengambil keputusan ya decision maker-nya. Kemudian yang kedua, cukup penting, mendukung penilaian manajer, bukan menggantikannya. Jadi, sistem mendukung keputusan ini fungsinya adalah memberikan rekomendasi kepada si pengambil keputusan untuk mengambil keputusan yang objektif. Itu kata kuncinya. Membantu si pengambil keputusan untuk menghasilkan sebuah keputusan yang objektif. Objektif itu tidak berat sebelah, tidak melihat apapun ya. Jadi murni hanya berdasarkan fakta yang valid dan relevan. Valid dan relevan. Artinya fakta itu benar-benar ada. Selama ini mungkin misalnya kalau kita membuat sebuah keputusan, maka keputusan itu masih berdasarkan perasaan, masih berdasarkan hubungan pertemanan, misalnya hubungan di masa lalu bahwa kita pernah baik, dia pernah baik, itu teman kita gitu. Nah, hal-hal seperti itu akan diminimalisir oleh sistem pendukung keputusan. Pada dasarnya, SPK hanya memberikan rekomendasi. Keputusan yang paling baik adalah A, B, C, gitu ya, berdasarkan prioritas atau perankingan. Tetapi hasil akhir keputusan apapun yang diambil oleh sebuah perusahaan tetap menjadi tanggung jawab dari si manajer atau si pengambil keputusan. Jadi misalnya nih kita mau menentukan pembukaan cabang sebuah perusahaan. Pembukaan cabangnya di jalan apa, atau lokasinya di mana gitu ya. Kemudian kita mengolahnya menggunakan data sistem pendukung keputusan. Nah, kemudian nanti akan muncul perankingan. Jalan A, jalan B, jalan C, jalan D, misal gitu. Prosesnya tuh perankingannya seperti itu. Maka rekomendasi dari sistem biasanya itu adalah yang pertama terbaik atau sampai 3 yang terbaik. Tapi sekali lagi, apapun hasil yang dipilih nanti tentu berdasarkan penilaian manajer. SPK hanya membantu merekomendasikan berdasarkan data yang valid dan objektif, kemudian diolah menjadi pengetahuan dan menjadikan itu sebuah perankingan yang merekomendasikan keputusan untuk manajer. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan akan menjadi lebih efektif. Kenapa? Karena datanya memang valid, memang reliable. Mungkin tidak begitu efisien ya, tapi kalau sering-sering ya efisien juga. Yang jelas pengambilan keputusan akan jadi lebih efektif. Kenapa? Karena tidak hanya berdasarkan opini atau pendapat seseorang, tapi lebih ke arah ini penting karena memang datanya valid. Kalau di SPK itu ada namanya kriteria atau variabel. Nah, variabel-variabel itulah nanti yang harus dijaga kevaliditannya. Ini adalah karakteristik sistem pendukung keputusan. Jadi sebenarnya ada lebih banyak daripada ini, tapi paling tidak harus tahu dulu ada 14 ya. SPK itu dia masalahnya semi terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi kalau masalahnya terstruktur itu bukan sistem pendukung keputusan, karena kan rutin berulang. Ya, sistem informasi pun bisa menggunakannya gitu. Kemudian yang kedua, mendukung manajer di semua level. Manajer level menengah atau level top level manajemen pun bisa pakai gitu di SPK, dia bisa diterapkan di mana saja. Yang kemudian yang ketiga, SPK bisa diterapkan untuk individu dan kelompok. Jadi untuk kita sendiri sebagai pribadi juga boleh digunakan, untuk kelompok organisasi juga bisa digunakan. Kemudian yang keempat, keputusannya ada ketergantungan. Kemudian sekuensial juga, saling berkaitan. Kemudian yang kelima, dia mendukung intelijensi, desain, choice, dan implementasi. Ini adalah tahapan dalam SPK. Jadi kelak nanti kalau misalnya membuat penelitian ya, baik skripsi ataupun tugas akhir, atau memang ada niat mau membuat jurnal untuk penelitian atau tertarik di bidang SPK, maka
metode pengembangan sistem, setiap Anda membuat sistem pendukung keputusan itu adalah metode SPK memang namanya ya, yaitu tahapan pertama intelijensi, pengumpulan pengetahuan, kemudian proses desain, kemudian choice, pilihan-pilihan, kemudian baru diimplementasikan. Jadi memang hanya ada 4. Yang keenam adalah mendukung berbagai proses dan gaya keputusan dari si pengambil keputusan ya. Ada direktif, ada analitik. Kemudian yang ketujuh, dia dapat diadaptasi dan tentu saja fleksibel. Setiap pimpinan itu punya gayanya berbeda-beda dalam mengambil keputusan dan SPK itu sangat fleksibel gitu, bisa diterapkan di mana saja, di jenjang mana saja dan dengan manajer yang seperti apa saja. Kemudian berikutnya yang nomor 8 adalah kemudahan penggunaannya yang interaktif. Jadi kalau kita menginputkan sebuah data atau variabel ke dalam sebuah sistem pendukung keputusan, maka dia akan memberikan feedback yang sangat mudah untuk kita pahami. Kemudian yang ke-9, tentu tadi sudah dibahas, yaitu dia efektif. Kenapa? Karena pengetahuan yang didapat adalah berasal dari data dan informasi yang valid ya. Kemudian yang ke-10, manusia masih mengontrol mesin karena itu masih memerlukan inputan variabel atau kriteria-kriteria. Ya, jadi kita awalnya harus tentukan dulu tuh. Misalnya mau membuat sistem pendukung keputusan penerimaan mahasiswa baru. Mungkin kriteria yang pertama kita harus lihat kelengkapan berkas dia dulu. Baru kita lihat nilai-nilai sekolahnya, kemudian nilai tes pada saat dia masuk di perguruan tinggi. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi inputan variabel atau kriteria itu masih berdasarkan dari manusia. Kemudian nomor 11 adalah kemudahan pengembangan oleh pengguna akhir. Jadi end user-nya juga gampang gitu untuk melakukan proses maintenance. Karena ya tadi ya, dia lebih interaktif dan penggunaannya juga sangat baik. Kemudian nomor 12 itu ada permodelan, jadi macam-macam model SPK, kemudian bisa menganalisis. Jadi kalau di SPK kemudian muncul beberapa hasil dan itu memang bisa dianalisis. Berikutnya 13 yaitu akses data. Jadi sebenarnya SPK ini erat kaitannya dengan sistem informasi. Sistem informasi kan menyediakan beragam data dan pengetahuan, kemudian ada input, diproses, dianalisis, validasi menjadi sebuah informasi sehingga bisa dilakukan report gitu. Nah, jadi di SPK juga begitu. Proses akses datanya juga jauh lebih nyaman dan lebih mudah karena dia membuat kriteria-kriteria. Yang ke-14, dia bisa berdiri sendiri, dia bisa terintegrasi, dan dia bisa juga web-based. Bahkan sampai saat ini juga ada yang berbasis Android. Nah, kalau mau membuat penelitian tentang SPK, SPK ini bisa dibuat atau berbasis apa saja ya, standalone atau desktop, kemudian bisa terintegrasi ya, satu sama lain terhubung gitu, bisa juga berbasis web atau berbasis Android develop. Berikutnya, ini adalah syarat-syarat SPK. Sederhana, it must simple. Dia harus sederhana. Kenapa? Karena seorang pengambil kebijakan itu sudah rumit dengan banyaknya data, kemudian alternatif yang harus dipilih itu banyak, sehingga SPK harus lebih sederhana. Jadi pilihannya ya atau tidak, terima atau tidak. Jadi di SPK itu tidak ada ragu-ragu, kurang yakin. Jadi dia lebih membantu sehingga SPK sendiri harus lebih simpel. Kemudian yang kedua, SPK itu mudah dikontrol. Dia harus mudah dikontrol. Artinya mudah diolah, mudah dianalisis ya. Kemudian yang ketiga yaitu mudah beradaptasi. Di lingkungan manapun dia, di tingkatan manajemen manapun dia harus mudah beradaptasi. Kemudian yang keempat adalah lengkap. Jadi proses database-nya, kemudian sistemnya, terintegrasinya juga harus lengkap. Nah, yang berikutnya adalah dia easy to use, mudah digunakan. Bagaimana cara membuat dia mudah digunakan? Pertama, menu sistemnya ya dibuat mudah ya. Tidak terlalu rumit, kemudian dibuatkanlah how to-nya atau buku panduannya sehingga
setiap orang yang mau pakai SPK itu bisa lebih mudah dalam penggunaannya. Nah, kemudian apa sih kelebihan dari sebuah sistem pendukung keputusan? Yang pertama, setiap masalah itu kompleks. Maka dia akan mampu mensupport ya, decision support system. Mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks dengan data yang valid. Ya, kita yakin ya kalau kita punya data yang valid ya pasti masalah yang kompleks akan menghasilkan keputusan yang akurat. Kemudian yang kedua, responnya cepat pada situasi yang tidak diharapkan dan dalam kondisi yang berubah-ubah. Kalau manusia itu kadang tergantung kondisinya. Kalau kondisinya sedang baik, sedang tenang, mungkin ya responnya akan tetap tenang. Tapi kalau pada saat kondisi yang berbeda, tentu akan berbeda juga. Sementara kalau SPK, dia responnya lebih stabil. Apapun yang terjadi, dia responnya tetap. Kemudian yang ketiga, mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi yang berbeda secara cepat dan tepat. Jadi dia tergantung kriteria dan alternatif yang dia miliki, kemudian dia tetap bisa menerapkan strategi. Oh, kalau misalnya, misal ya, SPK penerimaan mahasiswa baru. Kalau berkasnya lengkap, kemudian nilai rapornya mungkin kurang, kita masih bisa melihat nilai masuk perguruan tinggi seperti itu. Jadi strateginya bisa berbeda-beda dan dia akan menyesuaikan dengan kondisi si pengambil keputusan. Kemudian yang berikutnya adalah pandangan dan pembelajaran baru. Jadi dari SPK kita bisa belajar bahwa mengambil keputusan itu secara objektif. Tujuannya membantu si pengambil keputusan supaya lebih bisa mengambil keputusan yang objektif. Yang berikutnya adalah memfasilitasi komunikasi. Jadi kadang kalau kita kan biasanya menggunakan cara untuk bertanya. Nah, sekarang di SPK kita lebih mudah karena menggunakan sistem, dan sistem sudah tahu kalau kita masukkan if A and B then C gitu kan ya. Jadi tidak ada lagi if A and B then yang lainnya karena memang sudah di setting seperti itu dari awal berdasarkan kriteria yang diinputkan. Kemudian berikutnya, meningkatkan kontrol, pengawasan manajemen dan kinerjanya. Jadi manajemen tidak selalu terfokus pada satu atau dua hal-hal yang bersifat rumit gitu ya, tapi dia lebih bisa pengawasan. Kemudian kinerja juga akan meningkat lebih baik. Kemudian yang berikutnya tentu saja menghemat biaya, tidak banyak resource yang digunakan. Jadi hanya di awal saja kita develop sistemnya, tentu yang berikutnya dia akan jalan sendiri. Kemudian yang ketiga, itu keputusannya lebih tepat. Kenapa lebih tepat? Tadi lebih efektif ya, karena dia didukung oleh pengetahuan yang valid. Jadi dari data, dari informasi ke pengetahuan dia sangat-sangat valid gitu. Sehingga keputusan yang dihasilkan pun juga lebih tepat. Kemudian yang berikutnya adalah manajer menjadi lebih efektif. Ya, dia fokus saja mengerjakan pekerjaannya dan dia tidak perlu rumit gitu. Misalnya gini, sistem pendukung keputusan penerimaan pegawai baru. Dia tidak rumit mengecek satu-satu. Oh, ini berdasarkan apa, berdasarkan apa. Tapi karena dia sudah punya kriterianya, dia sudah punya alternatif tolak ukurnya seperti apa. Maka ketika data si pelamar dimasukkan ke dalam SPK, ke dalam sebuah aplikasi SPK, maka sistem sudah langsung mengolah, memproses, kemudian muncul report atau laporan yang layak untuk diterima adalah si A, B, C. Sekarang tinggal si manajer saja menerima hasil rekomendasi sistem atau dia punya pertimbangan sendiri. Jadi lebih efektif ya, lebih singkat pekerjaannya dan tidak mengerjakan itu saja. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas analisis. Jadi proses analisis itu sudah dibantu di SPK. Tidak perlu lagi kita menerima si A karena apa ya, kita menerima si B karena apa ya. Tapi ketika SPK itu sudah melihat kriteria, si A sudah tercapai kriteria ini, kemudian diproses, kemudian muncul report atau laporannya, itu sudah ada analisis.
Jadi ada namanya orangnya siapa, kemudian kriteria berapa yang tercapai, kemudian nilai perankingannya berapa, dia di ranking atau prioritas nomor berapa, dan alasannya kenapa dia diterima. Jadi proses analisis di sebuah SPK itu sangat jelas. Sistem pendukung keputusan begitu penting, karena di dalam hidup kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan sampai kapanpun, semuanya adalah keputusan. Jadi teman-teman di sini mau mengambil mata kuliah SPK itu juga keputusan teman-teman. Mau masuk tepat waktu itu juga keputusan. Mau mendengarkan juga keputusan. Mau menyalakan video webcam atau tidak juga keputusan kan. Maka saya bilang tadi keputusan itu ada yang simple thing, ada yang complex thing. Kalau yang simple thing mungkin di dalam kehidupan pribadi kita seperti tadi ya. Kita mau ngambil mata kuliah SPK, kita mau menyalakan webcam, kita mau mendengarkan, atau kita mau kuliah tepat waktu, itu semua juga hal-hal yang individu kita gitu. Tapi kalau ini diterapkan di dalam sebuah organisasi, dia akan menjadi lebih luas. Misalnya SPK penerimaan pegawai, SPK pengangkatan pegawai, SPK pemberian insentif, SPK untuk penentuan posisi jabatan. It means a lot kalau di sistem pendukung keputusan. Jadi SPK ini pada dasarnya membantu kita manusia, tapi kalau di perusahaan membantu manajer atau si pengambil keputusan untuk mengambil keputusan yang lebih objektif, bukan hanya sekedar katanya atau berdasarkan perasaan saya, tetapi sekali lagi SPK membuat kita menjadi orang yang lebih objektif dalam menilai sesuatu. Untuk membantu ya, mensupport, bukan untuk menggantikan manusia itu sendiri. Baik, itu dulu konsep sistem pendukung keputusan yang saya sampaikan pagi ini. Adakah yang ingin ditanyakan dari teman-teman semuanya? Jangan lupa yang belum menuliskan NIM dan nama di chat, saya masih tunggu ya, karena setelah selesai kegiatan Zooming, presensinya akan dihitung menggunakan Wilan dan juga menggunakan chat. Silakan NIM dan nama. Tadi sudah ada temannya yang nulis di chat ya, NIM dan nama. Baik, kalau tidak ada, insya Allah setiap minggu kita akan bertemu di jam begini dengan link Zoom yang sama ya. Kemudian ada sedikit kuis perkenalan saja di Wilan. Mohon dikerjakan. Relax saja, santai saja kalau kuliah ya. Karena memang kalau sistem pendukung keputusan saya lihat sangat menarik, karena hidup kita semua itu banyak keputusan yang harus diambil. Jadi dan SPK ini juga kalau kita lihat di STMIK Widya Cipta Dharma banyak sekali yang mengambil SPK sebagai judul atau topik deskripsi. Boleh dicek di perpustakaan, sangat banyak sekali. Harapan saya sebelum kita menuju ke metode algoritmanya SPK, Anda sudah paham dulu SPK itu seperti apa. Kenapa kita harus belajar SPK? Anda tidak perlu menghafal mata kuliah ini. Yang penting ada minat. Saya yakin kalau Anda sudah tahu mata kuliah SPK ini sangat penting gitu. Karena di dalam kehidupan ini sudah teraplikasikan sebenarnya. Dalam hidup kita itu kita semua perlu keputusan. Penting sekali. Jadi mata kuliah ini ya sangat relevan ya dengan kehidupan kita yang memang setiap hari kita menghasilkan, harus membuat keputusan-keputusan dari beberapa yang harus kita pilih, sehingga kita memilih yang paling baik buat diri kita. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, saya